wabarakatuh. Welcome to Bali. Malam hari ini kita langsung ketemu sama ownernya Cafe Samudra. Nah, ini kita tanya-tanya tentang Cafe Samudra di ini seperti apa. Nah, kita perkenalkan dulu ya. Oh ya Bu, siapa namanya Bu? Nama saya Linda Yanti. Namanya Ibu Linda Yanti. Nah, pemilik Cafe Samudra ini. Nah, ini biasanya kan nuansanya ini seperti nuansa Bali ya kafenya Ibu ini. Ada sejarahnya nggak Bu bikin suasana seperti ini? Kalau dibilang sejarah, enggak sih. Itu semuanya mengalir begitu aja ya, enggak terkonsep sebenarnya, enggak terkonsep. Awalnya kecil, ini kafe ini kan kecil aja. Kemudian seiring kebutuhan dan tuntutan situasinya gitu, membuat saya pengen buat seperti ini deh gitu. Oh, jadi konsep yang berbeda sama dengan kafe-kafe yang lain Iya, ya? sebenarnya kalau dibilang mau benar-benar nyamain Bali, enggak juga sih sebenarnya. Cuman jatuhnya kesannya seperti nuansa Bali katanya tamu-tamu ya. Iya. Itu yang bilang seperti itu tamu, bukan saya. Ya kan memang nuansanya seperti Bali karena bentuknya seperti ini, nuansanya, lampunya, gordennya semua seperti nuansa Bali betulan. Nah, selain sini menu-menu di sini apa aja Bu? Dari yang ringan sampai yang berat. Kalau Cafe Samudra ini posisinya kan di daerah Bontang Kuala. Ya. Untuk di Bontang Kuala ini sendiri punya makanan khas. Makanan khas di sini untuk menu makannya itu gami cumi, gami bawis, gami udang. Nah, ini kan menu khasnya di sini kan gami. Paling peminat di sini gami apa Bu? Kalau untuk di kafe kita ini Iya. gami andalannya itu gami cumi. Gami cumi andalannya di sini. Ya, untuk di kafe kita ini. Karena kalau Bontang kan khasnya gami bawis. Kalau Gami ya, bawis. jadi kalau di Cafe Samudra ini paling dicari gami cumi. Iya. Nah. Terus apa lagi Bu menunya? Untuk menu yang lain nasi goreng, ayam lalapan, pisang keju, empek-empek, kentang, nugget, sosis ya, makanan ringan seperti itu sih. Sama kurang lebih sama kafe-kafe lain juga seperti itu. Oh ya, kalau minumannya sama atau Untuk beda-bedanya? minumannya juga sama. Saya dengan kafe lain juga sama. Sama semua Sama ya? iya, seperti minumannya cappuccino, teh tarik, soda gembira, jus ya. Ya. Sama, mungkin beda di harga aja kali kalau untuk harga, tapi kalau untuk rasa saya rasa sama. Rasanya sama. Nah, ini dari harga. Kan bilangnya tadi kan perbedaan harga dari kafe-kafe lain. Nah, harganya dari kisaran berapa sampai berapa? Kalau dari minuman? Oh, untuk minuman, untuk yang teh tarik, cappuccino, Milo itu kita jual antara 6.000 sampai 8.000. Kalau untuk soda gembiranya kita jual 12.000. 12.000. 12.000. Nah, kalau dari menu makanannya, makanan yang paling berat sama yang teringan? Kalau untuk makanan beratnya gami tadi ya. Gami semua. Untuk gami cumi itu 30.000 udah berikut nasi. Gami udang juga 30.000 berikut nasi. Untuk gami bawis itu 25.000 berikut nasi. Untuk nasi goreng 15.000. Oh, nasi goreng 15.000. Iya.
Jadi kayak menu-menu yang ringan-ringan dari kisaran harga berapaan? Kalau menu ringan tuh kayak pisang keju 10.000, kentang 10.000, nugget, sosis 10.000, cuman pempek yang agak mahal 15.000. Nah kalau suasananya kini kan kalau bagusnya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Untuk nuansa di Cafe Samudra ini ada 2 momen ya. Yang sore itu kisaran jam 5 sampai ke setengah 7 itu benar-benar momen emas. Kemudian lewat daripada itu kondisi malam seperti ini. Kondisi malam. Ini kalau kondisi malam ini kan nuansa lampu ya. Betul. Nuansa lampu sama biasnya lampu ke air laut. Air laut ini itu juga pantulannya. Cukup ya membuat jadi kesannya kayak romantis. Pikiran lebih tenang. Menurut saya seperti itu. Terus juga terkesan romantis juga sih di sini. Karena lampu-lampunya, hias-hiasannya. Kalau romantis itu bukan saya yang nilai. Tetap rata-rata semuanya tamu romantis. Iya. Nah, kalau dibilang Ibu tadi momen yang emas itu momennya sunset ya pas turunnya matahari itu. Iya benar. Momen emas itu kenapa saya bilang momen emas? Karena untuk saya pribadi saya menilai sunset itu benar-benar apa ya? Saat-saat yang terindah itu ya. Dari Tuhan ada 2 waktu. Waktu sunrise pagi, kemudian sore waktu matahari mau terbenam. Itu benar-benar cakep banget. Jadi kalau kita ngelihat itu kita menyadari kalau kita itu kecil. Jadi kita memandang sunset itu kita ingat sama Tuhan. Di samping itu kita juga bisa rileks melihat pemandangan itu. Ditambah lagi hamparan laut ya. Ditambah lagi pohon mangrove yang hijau. Jadi menambah komplit ya. Menurut saya udah cakep banget lah kalau. Makanya kan, saya berani bilang itu waktu emas ya. Gitu. Dan kita juga dari segi itu bisa merasakan ciptaan Sang Maha Kuasa itu seperti ini indahnya itu. Banget. Dan itu tiap hari akan berbeda. Sunset di sini tiap harinya berbeda itu suasananya ya. Kadang kalau dia lagi galak banget mataharinya itu beda. Kemudian kalau agak kurang sedikit beda lagi. Ntar kalau dia agak tidur mataharinya beda lagi. Pada waktu mendung sekalipun tetap berbeda. Jadi kalau datang ke Cafe Samudra ini, kalau benar-benar rajin kita, mungkin dalam seminggu punya koleksi 7 untuk sunset itu berbeda-beda semua hasilnya, nggak akan sama. Jadi tergantung dari mataharinya juga ya, cuacanya ya? Iya benar. Jadi rame-ramenya di Cafe Samudra ini hari apa aja? Kalau yang betul-betul puncak itu malam minggu. Malam minggu banyak banget ya tamunya. Kalau hari Minggu sore, ya sore yang paling banyak. Untuk malam minggu dari habis maghrib sampai jam 11 itu. Kalau malam biasa tamunya agak slow, namanya juga malam biasa. Iya, malam biasa. Kalau saya sih berharap malam biasa itu juga seperti malam minggu. Malam minggu. Harapan saya maunya malam minggu terus. Tapi beda lagi Bu. Iya. Kalau malam minggu semua nanti para muda-mudawan di sini semua Bu. Iya, nggak ada lagi mungkin mereka waktunya bekerja ya. Iya benar. Nah, selain buat itu Bu, adakah buat momen-momen kayak prewedding atau apa pernah dipakai kah Bu? Sejauh ini belum pernah untuk dipakai prawedding atau untuk tempat acara pernikahan ya. Belum sih. Kalau foto-foto? Tapi kalau untuk ulang tahun sudah sering banget. Terus kalau untuk session berfoto itu kebetulan ada yang datang ke kafe kita ini komunitas fotografer ya, Bontang. Ada Mas Surya pokoknya gitu, sama Pak Mukhni. Itu mereka di sini moto-moto. Ngambil momen santai itu. Iya. Mereka sering di sini sama konsumennya gitu ya. Nah, jadi udah sering sih kalau untuk berfoto udah banyak banget. Terus harapan Ibu untuk kafe ini seperti apa? Kalau harapan saya untuk kafe saya ini, saya pengen masih menambah lagi, mempercantik lagi, memperindah lagi, supaya orang yang datang ke sini merasa senang, merasa puas, dan dia selalu merindukan tempat ini lagi. Karena kayak pacaran ya, merindukan tempat ini lagi. Itu yang Mas yang bilang loh ya. Ya kalau momen seperti ini kan biasa muda-mudi buat pacaran cocok. Momen kan suasananya romantis seperti di belakang sini ya, romantis gitu, banyak sekali loh.
Kalau dibilang pacar-pacaran sih saya kayaknya kurang setuju ya. Ya, Saya terus? takut tuh mendengar kayak gitu, nanti orang tuanya pada ngelarang jangan pergi ke Kafe Samudra karena di situ tempat pacaran-pacaran katanya. Maksudnya kalau ngomong hati-hati loh. Ini tempat di sini lebih kepada tempatnya Relax, santai, santai. main. Mau dia pacaran, mau teman, mau sama orang tua, di sini Semua tempatnya, keluarga. Dan di sini juga kan untuk tempat duduk, ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah takut kalau anaknya datang ke sini, duduknya pandangan kita itu ke mereka jelas terlihat karena penerangan di sini cukup. Dan saya udah dipantau sama kelurahan untuk penerangan dianggap sudah maksimal. Tuh, jadi nggak usah khawatir untuk orang tua yang anaknya ke sini, insya Allah aman kita jaga. Nah, di sini juga ada tempat mainannya di depan gitu, mainannya buat anak-anak. Oh ya, itu kita siapin untuk anak-anak supaya mereka nggak jenuh. Iya. Iya. Jadi orang tua makan, anak-anak main di depan bisa Main sambil di depan. ngawasin. Iya, main Gitu. ayun-ayunan, main ayunan, gitu. putar-putaran. Ya. Kalau mainannya mau ada penambahan lagi atau enggak? Insya Allah mau ada tambahan pelan-pelan ya, karena kan apa yang didapat dari sini masih dialokasikan untuk beberapa item, jadi bagi-bagi. Iya, betul. Iya. Jadi kalau teman-teman atau konco-konco yang ada di Kota Bontang sini, kalau ada acara kayak ulang tahun atau lagi mau reuni sama teman-teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, bisa langsung ke sini. Momennya, tempatnya pas begitu ya. Nah, seperti ini. Kayak tadi sejarahnya tadi Ibu silakan. Ini dari tadi ditanya, baru tanya sejarah di penghujung ya. Kalau itu sejarah itu nanti di penghujung biar penasaran, Bu. Oh gitu. Ya. Saya beli lokasi di laut ini itu tahun 2010, Oktober 2010 ya. Awalnya saya bikin rumah kecil itu bukan untuk dikomersilkan, tetapi itu untuk saya pribadi sama untuk keluarga. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu atau sore-sore pengen main ke sini, saya akan main ke sini gitu loh. Tapi nyatanya setelah saya bikin, lah kok orang sering numpang-numpang berfoto kan. Akhirnya tahun 2012 awal saya sama anak sama suami memutuskan ya udah deh kita jadiin kafe tapi kecil-kecil. Karena konsep awal kan bukan untuk kafe. Gitu. Jadi akhirnya saya bikin sedikit demi sedikit buat kafe, kemudian nambah lagi kesininya, tambah lagi, alhasil seperti yang Mas lihat sekarang ini. Jadi gitu. awalnya ini memang nggak ada niatan bikin kafe ya, cuma rumah aja buat tempat tinggal itu ya. Bukan tempat tinggal, untuk tempat nyantai. Nyantai aja, main teman tinggalnya keluarga. nggak di sini. Nah, saya tinggalnya di tempat yang lain. Jadi saya memang suka laut, jadi saya pengen kesini untuk menenangkan pikiran ya, untuk rileks lah. Tapi nyatanya beralih fungsi ya menjadi untuk orang banyak. Tapi saya senang kok, saya bisa bikin untuk orang banyak, jadi orang yang datang ke sini senang, saya udah senang banget. Ya itu segi positifnya, kalau bikin orang senang itu juga kita dapat pahala di situ. Insya Allah sih, itu sudah ada jelas sekali sih, kalau kita bikin orang senang, sudah pahalanya sudah kelihatan. Amin. Nah, jadi gini, kalau Ibu ngolah seperti ini ya, pengolah kafe ini Ibu sendiri atau ada keluarga yang bantu atau apa? Untuk yang mengolah kafe ini ya saya sama karyawan ya. Jadi semua yang ada di sini itu udah yang saya tentuin seperti ini gitu. Jadi karyawan semua kerjasama. Di sini tim ya, nggak cuma satu orang. Saya bilang sama mereka, kita ini tim. Ada satu aja yang kurang, itu akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Jadi kalau udah namanya tim, harus solid, kerjasamanya harus yang kompak gitu, betul-betul supaya kompak, nggak merugikan teman yang lain. Itu saya bilang sama mereka. Betul itu. Saya bilang ini tempat saya, tetapi kalian juga anggap ini tempat kalian sendiri. Ya, jadi kalau dia menyayangi tempat ini, saya nggak terlalu khawatir gitu. Mereka bisa servis tamu semua yang datang. Betul. Jadi dianggap keluarga sendiri lah. Jadi kalau ada apa-apa, jadi kan saling kompak, saling bicara. Jadi kan akan terjalin keharmonisan juga di sini. Jadi kalau tamu-tamu datang ke sini juga nggak kecewa. Oh iya,
pelayanannya maksimal, Benar. ramah, sopan santun seperti itu kan yang Insya Allah. kan orang mesti datang itu kan di pertama itu Bu. Pelayanannya seperti apa di sini gitu. Kalau memang pelayanannya bagus, insya Allah mereka akan datang terus. Iya. Gimana? Sudah atau lanjut lagi? Sudah? Oke. Udah cukup yang ditanya. Sudah tutup. Dari menu sudah semua ya. Dari sejarahnya ini sudah. Sudah semua? Ada lagi? Udah. Kayaknya. Astagfirullahaladzim. Jangan didengar Bu ya, emang ini masih sendiri, jangan didengar. Nanti kalau nikah bisa sini Mas sekarang. Boleh. Ah, Kan saya udah bilang boleh. Mas nikah aja. oh ya momen pas aku nikah di sini aja ya. Apalagi mumpung corona gini nggak perlu banyak-banyak orang kan? Oh ya betul. Cuma 5 orang aja datang nanti prawedding jadi sekalian aku bikin nanti. 4 tahun yang akan datang. Kapan? Ya penutupan? Untuk mana? Tutup aja nggak apa-apa. Nanti kita ambil wawancara satu. Oh wawancara sama Untuk tamu. tamu. Boleh. Hah. Sip. Ini udah penutupan? udah selesai. Penutupan aja dong. Terima kasih telah mengikuti kegiatan. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kita dari sore hari sampai malam hari ini. Jumpa lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Ya, kenapa Mbak? Siapa namanya Mbak? Rara. Satunya Mbak siapa? Mbak Ima. Nah, kita sini tanya-tanya sebentar ya Mbak ya. Kesan-kesannya di kafe ini apa Mbak? Kesannya selain makanannya tuh enak, Ya. terus tempatnya tuh indah gitu aja. Favoritnya Ini ya, tempat favorit. Jadi kalau aku nih pendatang, Ya. karena aslinya saya orang Tenggarong. Ah, Tenggarong. Ya. Jadi kesini kalau ke Bontang tuh pasti selalu kesini. Udah seminggu di sini, udah 2 kali kesini. Seminggu baru sini 2 kali Mbak ya? Iya. Kenapa nggak sekarang setiap hari kesini? Ini susah nih diajakin. Harga ininya juga terjangkau. Oh, itu kadang-kadang. Menu di sini yang paling Mbak sukai apa? Empek-empek kalau saya. Pempek. Dan jangan Mbak yang satunya? Kentang goreng, sosis. Udah, itu aja. Itu aja ya. Terus ada lagi yang Diana nih Mbak? Kayaknya Ada kesan-kesannya buat memajukan kafe ini atau apa? Seperti apa? Kan Mbak kan pendatang, otomatis kan kayak apa sih? tambahannya sih kayaknya lebih bagus kalau ada musik-musiknya dari sana. Iya, dari tadi udah di musik ya. Oh ya, tapi biasanya emang ada musik kan berhubung kita lagi dihentikan dulu. Ada bisa ada musik. Kalau yang lainnya kayaknya udah sempurna kayaknya. Iya, bagus sih tempatnya. Bagus tempatnya. Udah sudah pas ya? Udah pas. Oh, ya. Makasih Mbak ya Iya, segala-galanya ya. Selamat malam Mas. Malam, Dengan Mas siapa? saya dengan Doni Asalnya dari mana Mas? dari Bontang. Dari Muntang sini ya? Iya. Ada kesan-kesannya kah Mas di sini? Kafe Samudra ini? Kalau untuk kesan-kesannya di Cafe Samudra luar biasa. Dari pemandangannya, dari tempatnya, sampai ke makanannya. Nah, makanan yang paling diminati apa? Jelas gami dong. Pada kami ya? Iya, pasti. Pasti di kami di sini ya. Ah. Ini sama keluarga atau sama apa? Ya, kumpul keluarga, terus teman-teman juga, ya rame-rame lah. Oh, rame-rame ya, pas momennya seperti ini ya. Pas banget. Nah, terus ada saran kah buat majukan ini? Kalau untuk saran untuk Cafe Samudra, satu aja sih Mas. Pertahankan kualitas dan kuantitas. Wah, sip, cocok, betul. Tertib. Udah aja, siap? Dah? Oke. Oke.